Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manusia mengira bahwa puncak spiritual adalah ketika seseorang terlihat paling bercahaya, paling tenang, paling bijaksana, atau paling dekat dengan langit. Seolah-olah perjalanan ruhani akan membuat manusia merasa menjadi seseorang yang tinggi. Tetapi para pencari jalan batin justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Semakin hati mengenal Allah, semakin diri ini terasa kecil, semakin dekat seorang hamba kepadanya, semakin runtuh rasa aku di dalam dirinya. Dan mungkin disitulah rahasia yang jarang dipahami banyak orang, bahwa puncak spiritual bukan tentang menjadi hebat, melainkan tentang hancurnya ego yang selama ini ingin dianggap hebat. Ada fase dalam perjalanan jiwa ketika seseorang mulai kehilangan keinginan untuk dipuji, tidak lagi sibuk menunjukkan dirinya paling benar, bahkan perlahan lelah mengejar pengakuan manusia. Bukan karena ia lemah, tetapi karena hatinya mulai melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ketika kebesaran Allah mulai memenuhi hati, manusia sadar bahwa seluruh hidupnya hanyalah setitik debu di tengah luasnya semesta ciptaannya. Dan anehnya, justru di titik itulah hati mulai menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan bahwa saat manusia benar-benar mengenal Sang Maha Agung, maka dirinya akan luluh seperti lilin di hadapan cahaya. Tidak ada lagi yang ingin dibanggakan, tidak ada lagi yang ingin ditinggikan. Yang tersisa hanyalah kerendahan hati, air mata, dan rasa takjub kepada Allah. Karena jiwa yang benar-benar dekat kepadanya tidak sibuk berkata, "Aku sudah sampai." Justru ia merasa belum menjadi apa-apa. Maka dalam video ini, kita akan menyelami sebuah rahasia spiritual yang sangat dalam. Mengapa orang yang benar-benar bertumbuh secara ruhani justru semakin merasa bukan siapa-siapa? Dan mungkin tanpa disadari, itulah tanda bahwa hati sedang dibimbing untuk pulang kepada Allah. Sejak kecil, manusia tumbuh dengan satu dorongan yang sangat kuat, keinginan untuk menjadi seseorang. Kita diajarkan nama, status, pencapaian, kedudukan, dan perlahan membangun sebuah identitas yang disebut aku. Aku ingin dihargai, aku ingin diakui, aku ingin dianggap penting. Bahkan dalam diam, hampir setiap hati manusia menyimpan kerinduan yang sama, ingin dilihat keberadaannya oleh dunia. Maka sejak awal kehidupan, manusia mulai sibuk mengumpulkan banyak hal untuk memperkuat dirinya. Ada yang membangun identitas lewat harta, ada yang lewat kecerdasan, ada yang lewat jabatan, ada yang lewat penampilan, dan ada juga yang membangunnya lewat agama dan spiritualitas. Inilah bagian yang sangat halus. Karena ego ternyata tidak hanya hidup dalam urusan dunia, tetapi juga bisa bersembunyi di balik kebaikan. Seseorang bisa merasa lebih tinggi karena ibadahnya, merasa lebih dekat kepada Allah dibanding orang lain, merasa lebih suci karena lebih banyak memahami ilmu agama. Bahkan tanpa sadar, hati mulai menikmati pujian-pujian kecil dari manusia. Ketika dianggap alim, hati terasa senang. Ketika dianggap bijak, ego diam-diam tumbuh semakin besar. Dan di titik itu, spiritualitas tidak lagi menjadi jalan menuju Allah, tetapi perlahan berubah menjadi jalan untuk memperkuat rasa aku. Padahal perjalanan ruhani sejati justru dimulai ketika Allah memperlihatkan betapa rapuhnya diri ini. Ada orang yang baru mulai sadar setelah hidupnya dihancurkan oleh kegagalan. Ada yang baru mengenal kedalaman jiwa setelah kehilangan seseorang yang dicintai. Ada yang baru memahami hidup setelah jatuh berkali-kali hingga tidak lagi punya sesuatu untuk dibanggakan. Karena selama manusia masih merasa dirinya kuat, biasanya ia sulit benar-benar bersandar kepada Allah. Maka terkadang Allah membiarkan manusia mengejar banyak identitas dunia sampai akhirnya lelah sendiri. Mengejar pengakuan manusia, tetapi tetap merasa kosong. Mengejar penghormatan, tetapi hati tidak pernah tenang. Mengejar pujian, tetapi jiwa tetap gelisah saat sendirian. Dan perlahan hidup mulai mengajarkan sebuah kenyataan yang pahit, bahwa tidak ada pengakuan manusia yang benar-benar mampu mengisi kekosongan hati. Di titik tertentu, seseorang mulai bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apa semua ini?
Untuk apa terlihat hebat jika hati terus merasa lelah? Untuk apa dipandang tinggi jika jiwa semakin jauh dari ketenangan? Dan pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menjadi awal kebangkitan spiritual seseorang. Karena terkadang Allah tidak langsung memberi jawaban, tetapi membuat hati lelah terhadap dunia, agar manusia mulai mencari sesuatu yang lebih abadi. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan bahwa ego manusia seperti bayangan yang terus meminta cahaya untuk dirinya sendiri. Ia selalu ingin terlihat, selalu ingin diakui, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dan selama ego itu masih duduk di singgasana hati, manusia akan sulit melihat Allah dengan jernih. Sebab hati yang dipenuhi aku tidak memiliki ruang yang cukup untuk merasakan kehadirannya. Itulah sebabnya dalam perjalanan spiritual, seseorang perlahan akan dibimbing untuk kehilangan banyak hal yang selama ini ia banggakan. Bukan karena Allah ingin menghancurkannya, tetapi karena Allah ingin membersihkan cermin hatinya. Karena jiwa yang terlalu penuh dengan dirinya sendiri tidak akan mampu menerima cahaya yang lebih besar. Dan mungkin inilah alasan mengapa orang-orang yang benar-benar bertumbuh secara ruhani justru terlihat semakin sederhana. Mereka tidak lagi sibuk membuktikan siapa dirinya, tidak terlalu haus dipahami, tidak terlalu ingin dipuji, karena setelah mengenal luasnya kebesaran Allah, semua identitas dunia terasa kecil, semua pujian manusia terasa singkat, dan perlahan hati mulai memahami bahwa selama ini yang membuat jiwa lelah bukanlah dunia itu sendiri, tetapi rasa aku yang terlalu ingin menjadi sesuatu di hadapan manusia. Ada satu hal yang sangat aneh dalam perjalanan spiritual. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Padahal manusia biasanya berpikir bahwa ilmu, ibadah, dan kedekatan spiritual akan membuat seseorang merasa lebih tinggi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika hati mulai benar-benar melihat kebesaran Allah, semua yang ada pada diri ini perlahan terasa tidak ada apa-apanya. Langit yang luas dan bintang-bintang yang tak terhitung, perjalanan waktu yang begitu panjang, semuanya mulai membuat manusia sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk kecil yang hidup sebentar di dunia yang fana. Dan bukan hanya tubuh yang terasa kecil, tetapi juga ilmu, amal, dan seluruh kebanggaan yang selama ini disimpan di dalam hati. Karena semakin dekat seseorang kepada cahaya Allah, semakin jelas ia melihat kekurangan dirinya sendiri. Inilah mengapa para ulama besar dan para pencari jalan ruhani seringkali justru menjadi manusia yang paling rendah hati. Semakin tinggi ilmu mereka, semakin mereka takut kepada Allah. Semakin dalam pemahaman mereka, semakin sedikit mereka merasa pantas dipuji. Karena mereka sadar, lautan kebesaran Allah tidak akan pernah mampu dijangkau oleh akal manusia yang terbatas. Ada manusia yang baru sedikit memahami agama sudah sibuk merasa paling benar. Baru sedikit beribadah sudah mudah merendahkan orang lain. Baru merasakan sedikit ketenangan spiritual sudah ingin dianggap lebih suci. Tetapi orang-orang yang benar-benar menyelami kedalaman makrifat justru sering menangis dalam diam. Mereka melihat dosa-dosanya sendiri lebih besar daripada dosa manusia lain. Mereka sibuk memperbaiki hati sendiri hingga tidak punya waktu untuk merasa lebih mulia dibanding siapapun. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan bahwa ketika setetes air jatuh ke lautan, ia tidak lagi berkata, "Aku." Ia melebur. Ia hilang dalam keluasan yang tak terbatas. Begitulah hati manusia ketika mulai mengenal Allah. Ego perlahan kehilangan suaranya. Keinginan untuk dipuji mulai memudar. Dan manusia mulai sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan sementara. Semakin mengenal Allah, seseorang juga mulai memahami bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apapun tanpa pertolongannya. Nafas ini bukan miliknya. Jantung yang berdetak bukan hasil kuasanya. Bahkan, hidayah yang membuatnya mampu bersujud pun bukan karena kehebatannya sendiri. Semuanya adalah rahmat Allah. Dan kesadaran itu membuat hati menjadi lembut. Di titik ini, spiritualitas tidak lagi terasa seperti pencapaian,
tetapi seperti kehancuran perlahan terhadap kesombongan diri. Manusia mulai malu kepada Allah. Malu karena selama ini terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Malu karena merasa amalnya besar, padahal semua kemampuan untuk beramal pun datang dari Allah. Dan semakin hati menyadari itu, semakin hilang kebutuhan untuk terlihat istimewa di mata manusia. Maka jangan heran jika orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah sering terlihat tenang dan sederhana. Mereka tidak sibuk menunjukkan kesalehan, tidak haus pengakuan, tidak terlalu ingin dianggap suci, karena hati mereka sudah dipenuhi rasa takjub kepada Allah, hingga tidak lagi tertarik membesarkan dirinya sendiri. Dan mungkin salah satu tanda seseorang mulai bertumbuh secara ruhani bukan ketika ia merasa paling tinggi, tetapi ketika ia mulai melihat dirinya sebagai hamba kecil yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Sebab di hadapan Yang Maha Besar, semua manusia pada akhirnya hanyalah jiwa-jiwa kecil yang sedang berharap pada kasih sayangnya. Ada alasan mengapa orang yang benar-benar bertumbuh secara spiritual sering terlihat lebih diam, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena hati mereka mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dibicarakan. Semakin dalam seseorang mengenal kehidupan, semakin ia sadar bahwa manusia sedang memikul luka, ujian, dan pergulatan batin yang tidak terlihat oleh mata. Dan kesadaran itu membuat lisannya menjadi lebih lembut, lebih hati-hati, dan tidak mudah menghakimi. Di awal perjalanan hidup, manusia biasanya ingin banyak berbicara untuk menunjukkan dirinya. Ingin didengar, ingin dianggap pintar, ingin menang dalam perdebatan. Bahkan terkadang, manusia berbicara bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mempertahankan ego. Namun ketika hati mulai disentuh oleh kedalaman spiritual, perlahan seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua kemenangan perlu dimenangkan dan tidak semua kesalahan orang lain perlu diumumkan. Orang yang hatinya semakin dekat kepada Allah biasanya lebih sibuk melihat dirinya sendiri daripada sibuk menilai orang lain. Karena semakin ia mengenal kelemahan dirinya, semakin ia sadar bahwa semua manusia sedang berjuang dengan cara masing-masing. Ada yang terlihat keras tetapi ternyata hidupnya penuh luka. Ada yang terlihat jauh dari agama tetapi diam-diam menangis kepada Allah setiap malam. Ada yang terlihat tenang padahal sedang hancur di dalam dirinya. Dan ketika seseorang mulai memahami kenyataan itu, hatinya menjadi lebih penuh belas kasih. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan bahwa pohon yang akarnya semakin dalam justru tidak banyak bergerak oleh angin. Begitu juga jiwa manusia. Semakin dalam spiritualitas seseorang, biasanya semakin tenang dirinya. Ia tidak terlalu reaktif terhadap dunia, tidak mudah tersulut oleh pujian maupun hinaan, karena hatinya mulai belajar bahwa ketenangan lebih berharga daripada keinginan untuk selalu terlihat benar. Diamnya orang spiritual juga lahir dari rasa takut kepada Allah. Mereka sadar bahwa setiap kata memiliki beban, setiap ucapan bisa melukai hati orang lain, maka mereka menjadi lebih selektif dalam berbicara. Bukan dingin, tetapi menjaga hati, bukan sombong, tetapi sedang belajar agar lisannya tidak memperbesar egonya sendiri. Dan ada satu hal lagi yang jarang disadari. Semakin seseorang merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, semakin ia menikmati keheningan. Karena di dalam diam, hati lebih mudah mendengar dirinya sendiri. Di dalam diam, manusia mulai menyadari betapa bisingnya dunia selama ini. Betapa banyak manusia berbicara hanya untuk menutupi kekosongan batinnya. Maka orang yang bertumbuh secara ruhani sering memilih menjauh sejenak dari keramaian, bukan karena membenci manusia, tetapi karena jiwanya sedang mencari kedekatan dengan Allah. Namun diam di sini bukan berarti pasif atau tidak peduli. Justru terkadang orang yang paling diam adalah orang yang paling dalam rasa kasihnya. Mereka tidak banyak menunjukkan diri, tetapi doanya luas untuk orang lain. Mereka tidak sibuk terlihat bijak, tetapi kehadirannya membuat hati terasa tenang. Karena ketenangan sejati tidak selalu datang dari kata-kata, kadang ia hadir dari jiwa yang sudah mulai berdamai dengan Allah. Dan mungkin itulah mengapa orang-orang yang benar-benar matang secara spiritual sering terlihat sederhana. Tidak terlalu ingin menjadi pusat perhatian,
tidak sibuk menunjukkan kesalehan, tidak haus validasi manusia, karena mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih menenangkan daripada pujian dunia, yaitu ketenangan saat hati merasa cukup bersama Allah. Banyak manusia membayangkan bahwa puncak spiritual adalah sesuatu yang luar biasa dan terlihat menakjubkan. Ada yang mengira kedekatan kepada Allah ditandai dengan kesaktian, kemampuan melihat hal-hal gaib, aura tertentu, atau karomah yang membuat manusia lain kagum. Karena sejak lama manusia memang tertarik pada sesuatu yang tampak hebat di mata dunia. Bahkan dalam urusan ruhani pun, ego masih sering diam-diam ingin merasa istimewa. Padahal, bisa jadi puncak spiritual justru bukan ketika seseorang memiliki kemampuan yang membuatnya terlihat tinggi, tetapi ketika dirinya benar-benar merasa bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Inilah bagian yang paling sulit dipahami oleh ego manusia. Karena ego selalu ingin menjadi sesuatu, ingin dianggap penting, ingin diakui lebih dekat dengan Allah dibanding orang lain. Namun ketika perjalanan ruhani mulai semakin dalam, perlahan semua keinginan itu runtuh satu demi satu. Manusia mulai sadar bahwa sehebat apapun dirinya, ia tetap hanya seorang hamba kecil yang sepenuhnya bergantung kepada rahmat Allah. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan bahwa cahaya sejati tidak berteriak menunjukkan dirinya. Ia hanya menerangi. Begitu pula jiwa yang benar-benar dekat kepada Allah. Mereka tidak sibuk menunjukkan spiritualitasnya kepada manusia. Tidak haus disebut suci. Tidak terlalu peduli dianggap tinggi, karena hati mereka sudah dipenuhi rasa takjub kepada Allah, hingga tidak lagi tertarik membesarkan dirinya sendiri. Orang yang masih ingin terlihat paling spiritual biasanya masih berada dalam perjalanan ego, sebab salah satu hijab paling halus adalah merasa diri sudah lebih dekat kepada Allah dibanding manusia lain, dan hijab seperti ini jauh lebih berbahaya karena tersembunyi di balik kebaikan. Seseorang bisa terlihat rajin ibadah, berbicara lembut, membahas spiritualitas setiap hari, tetapi diam-diam hatinya masih menikmati pujian manusia, masih senang dianggap berbeda, masih ingin dipandang lebih bercahaya. Sedangkan jiwa yang mulai benar-benar mengenal Allah justru sering merasa amalnya sangat sedikit. Ia takut ibadahnya tidak diterima. Ia malu kepada Allah karena masih banyak kekurangan dalam dirinya. Dan anehnya, semakin tinggi kedekatan ruhani seseorang, semakin besar rasa takutnya untuk dipuji manusia. Karena ia sadar, pujian bisa membangunkan kembali ego yang sedang ia hancurkan perlahan. Maka puncak spiritual bukan tentang menjadi manusia paling hebat, tetapi tentang hilangnya kebutuhan untuk menjadi hebat. Bukan tentang ingin dilihat bercahaya, tetapi tentang hati yang diam-diam luluh di hadapan Allah. Di titik ini, seseorang mulai tidak terlalu sibuk membangun citra dirinya. Ia lebih ingin memperbaiki hatinya daripada memperlihatkan kesalehannya. Dan mungkin inilah rahasia mengapa banyak orang saleh sejati justru hidup sederhana dan tersembunyi. Mereka tidak terlalu ingin dikenal, tidak sibuk mengumpulkan pengikut, tidak haus penghormatan, karena bagi mereka cukup Allah yang mengetahui isi hatinya, cukup Allah yang melihat perjuangannya, dan ketenangan seperti itu tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Semakin seseorang berjalan menuju Allah, semakin ia menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Semua ilmu hanyalah titipan, semua amal hanyalah karunia, semua kekuatan hanyalah pinjaman. Dan ketika kesadaran itu benar-benar masuk ke dalam hati, ego mulai melemah, jiwa mulai lembut, dan manusia akhirnya memahami bahwa menjadi hamba ternyata jauh lebih indah daripada menjadi seseorang di mata dunia. Pada akhirnya, perjalanan spiritual bukanlah perjalanan untuk menjadi manusia yang paling tinggi, tetapi perjalanan untuk menghancurkan kesombongan yang selama ini diam-diam hidup di dalam hati. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba kecil yang hidup karena kasih sayangnya. Tidak ada yang benar-benar bisa dibanggakan. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Bahkan nafas yang saat ini masih berhembus pun sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Dan mungkin inilah rahasia yang paling dalam dari perjalanan ruhani, bahwa jiwa yang paling dekat kepada Allah bukanlah jiwa yang sibuk terlihat suci, tetapi jiwa yang diam-diam telah luluh di hadapannya. Jiwa yang tidak lagi haus pengakuan manusia,
tidak lagi sibuk meninggikan dirinya. Karena setelah melihat kebesaran Allah, semua pujian dunia terasa kecil dan semua yang tersisa hanyalah keinginan untuk pulang kepadanya dengan hati yang bersih. Jalaluddin Rumi pernah mengisyaratkan bahwa ketika ego mulai hilang, hati akhirnya bisa melihat cahaya yang selama ini tertutup oleh rasa aku. Dan mungkin selama ini bukan Allah yang jauh dari manusia, tetapi ego kitalah yang terlalu penuh memenuhi hati. Jika pembahasan ini sampai membuat hati lebih lapang, silakan tuliskan angka 99 di kolom komentar. Karena 99 adalah lambang dari Asmaul Husna, nama-nama indah Allah. Sebuah pengingat bahwa semakin manusia mengenal kebesaran Allah, semakin ia sadar betapa kecil dirinya di hadapan Yang Maha Agung. Dan mungkin, saat hati mulai merasa bukan siapa-siapa, disitulah jiwa mulai benar-benar mengenal siapa Tuhannya. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghancurkan kesombongan yang tersembunyi di dalam jiwa, dan membimbing langkah kita agar tidak tersesat oleh ego dan pujian dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.